Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai visi misi Anies Baswedan dalam geopolitik global, kita sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Dimas Oki. Mas Dimas, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Dimas. Mas Dimas, kita akan menantikan bersama kira-kira apa saja pemaparan dari Anies Baswedan kalau nanti ia terpilih menjadi presiden, kira-kira apa yang akan dia lakukan ketika menjabat, khususnya dalam hal melakukan politik luar negerinya begitu. Mas Dimas, apa yang bisa kita harapkan, apa yang kira-kira jawaban dari Anies Baswedan yang kemudian bisa meyakinkan publik begitu bahwa memang ada politik luar negeri Indonesia yang kemudian bisa berkembang, mencermati mengenai isu-isu global yang pada saat ini sedang banyak diperbincangkan publik, khususnya mengenai perang antara Palestina Hamas, Mas Dimas. Baik, Mas Egan. Pertama-tama tentunya kita harus memahami, dan saya pikir Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden yang mungkin memiliki background, knowledge, dan experience yang memang cukup kuat ya di bidang hal yang sifatnya foreign policy, tapi juga dengan kapasitas beliau dan juga Caimin juga sesungguhnya memiliki kapasitas di situ. Kenapa nanti akan saya jelaskan. Jadi pertama-tama foreign policy atau kebijakan luar negeri yang dipaparkan nantinya harus betul-betul berkaca atau bisa merefleksikan kepentingan nasional Indonesia itu sendiri atau national interest kita. Nah, itu yang menurut saya menjadi garis utama. Lalu kalau ditanya national interest-nya apa, hari ini kita bicara tentang pentingnya isu-isu sosial ekonomi tetap saja nomor satu, tapi juga bukan isu sosial ekonomi yang tidak strategis, tapi isu-isu sosial ekonomi yang berkelanjutan, sustainable, tapi juga mampu mewakili karakteristik kepemimpinan Indonesia di mata dunia. Artinya kita punya kapasitas kepemimpinan dunia yang sesungguhnya sangat potensial ya, tapi juga sesungguhnya sudah dijalankan di era-era masa presiden sebelumnya. Kita adalah negara demokrasi negara demokrasi terbesar, mayoritas Muslim, dan kita adalah pemimpin dan bahkan inisiator dari gerakan non-blok. Kita juga punya doktrin foreign policy yang cukup baik menurut saya, yaitu adalah berkayuh di antara dua karang, dan itu para founding father kita dalam hal ini Bung Karno dan Bung Hatta sudah memposisikan cukup baik sebenarnya. Nah, tinggal karakteristik kita ini yang harus dikedepankan dalam paparan Mas Anies ya, Anies Baswedan sebagai calon presiden yang harus bisa menunjukkan karakteristiknya. Itu bagaimana Indonesia bisa bermain di kancah global kepemimpinan kita yang memiliki potensi-potensi besar tadi. Secara sosial ekonomi kita punya market terbesar, secara sosial ekonomi kita punya sumber daya, bukan hanya sumber daya alam, tapi juga ini bonus demografi yang cukup besar. Lalu kemudian kita punya potensi dahsyat secara geopolitik ya, positioning Indonesia itu baik dari ke utara ke timur dan barat, baik itu sebagai negara terbesar di ASEAN maupun dalam konteks Asia Pasifik. Lalu kemudian tadi saya sampaikan negara Islam demokrasi terbesar. Ini harus bisa betul-betul merefleksikan visi besar Anies Imin ya ke depan. Nah, untuk menanggapi isu-isu yang sekarang ini menjadi aktual, menurut saya sangat penting. Karena sebagai salah satu pemimpin global, saya tadi nggak menyebutkan kita adalah pernah memimpin G20 dan seterusnya. Ini juga harus ditunjukkan nih gitu. Terutama dalam isu-isu seperti Palestina ya, keberpihakan kita, karena ini keberpihakan secara konstitusi ya, legitimate, dan isu-isu yang kaitannya dengan idealisme kita sebagai bangsa yang memang mendukung ya atau menolak kolonialisme, penjajahan, penindasan dan seterusnya. Ini harus bisa terrefleksi secara kuat ya dari visi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, Mas Dimas, dari sekian banyak isu global itu, mana yang kemudian isu global menjadi prioritas sehingga kemudian kita bisa mendapatkan sikap yang jelas dari seorang calon presiden ketika nanti ia apabila terpilih menjadi presiden di tahun 2024, Mas Dimas? Pertama, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita memang pemimpin. Artinya begini loh, dalam foreign policy itu atau kebijakan luar negeri itu kita tidak bisa memiliki posisi yang namanya silent diplomacy. Jadi terlalu low profile
untuk negara seperti Indonesia itu tidak unacceptable, tidak bisa diterima. Kita harus punya sajian di meja makan diplomasi dunia. Kita harus punya isu, kita harus punya inisiatif, kita harus punya leadership. Dan leadership itu tadi isunya harus bisa mengkombinasikan tadi itu, satu, kita punya national interest, tapi kalau semata-mata menunjukkan national interest saja tanpa ada sisi idealisme, tanpa adanya perspektif keseimbangan politik sebagai negara negara strategis, negara besar strategis, menurut saya kita juga tidak strategis jatuhnya gitu. Nah, saya pikir ini Anies Baswedan memahami ini gitu kan, dan artinya keseimbangan politik bukan saja di regional Asia Tenggara tapi juga di dunia. Peran Indonesia ini penting sehingga tidak kemudian terlihat itu kita melempem ya, kita nggak punya isu advokasi yang kuat. Menurut saya yang harus dikedepankan pertama-tama adalah bagaimana kerentanan konflik ke depan ya di berbagai negara di dunia. Kita tahu di Eropa ada Rusia dengan Ukraina yang belum selesai, lalu kemudian saat ini di Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Nah, ini sikap Indonesia harus very clear, harus jelas, karena memang ternyata apapun itu foreign policy harus bisa merefleksikan suasana kebatinan, aspirasi dari seluruh rakyat, dari mayoritas rakyat, dari isu politik domestiknya. Nah, hari ini menurut saya salah satu yang memang sangat kita lihat ya, itu adalah isu Palestina Israel, bagaimana seluruh masyarakat, bukan hanya kalangan muslim tapi juga hampir seluruh rakyat Indonesia itu geram melihat apa yang terjadi di Palestina, dan itu harus betul-betul bisa terefleksikan dalam isu yang akan dipaparkan oleh Anies, dan bagaimana peran Indonesia dalam mencoba untuk mengadvokasi isu ini. Lalu juga isu-isu yang memang menjadi kepentingan nasional kita ya, menurut saya hari ini kita punya bonus demografi yang luar biasa besar. Artinya kita punya jumlah anak-anak muda, angkatan kerja baru yang memang membutuhkan sebuah prospek pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi yang tumbuh dan berkembang. Dan saya pikir ini artinya sosial ekonomi juga kita harus perhatikan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana isu-isu yang kaitannya dengan climate change, perubahan iklim, lalu isu-isu kesehatan, kita bicara tentang post pandemic. Ini juga harus jadi perhatian besar. Lalu keempat adalah menjaga isu idealismenya, adalah bagaimana tetap menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik ya, demokrasi, lalu good governance, dan bagaimana Anies Baswedan juga lagi-lagi memposisikan diri dalam hal ini Indonesia. Kita lihat ini kutub geopolitik dunia antara Barat dengan Tiongkok juga salah satu yang menjadi isu penting, bagaimana Indonesia mampu menjembatani atau katakanlah menjadi kekuatan yang bisa alternatif. Oke, baik Mas Dimas, kita akan lanjutkan dialog kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Special Report akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.